salah besar kalau teman-teman merasa bahwa kita harus mengkeep sendiri dan ya kesuksesan itu hanya milik kita sendiri. Menurut pendapat gua, no. Kalau kamu memang mau kesuksesan besar, kamu harus bisa membantu orang lain juga untuk sukses tuh. Back again. Hola teman-teman Sling semuanya. Kita berbagi lagi. Kali ini berbagi untuk materi seputar tempat kerja baru, teman-teman. Jadi di video kali ini gue akan mencoba berbagi bagaimana tuh kalau seandainya teman-teman di tempat kerja baru menghadapi atasan dan rekan kerja. Karena sering sekali ketika kita disenangin oleh atasan, belum tentu tuh rekan sekerja kita juga akan suka. Ada beberapa banyak faktor yang membuat pada akhirnya kita juga dibenci sama rekan sekerja, gitu ya. Entah jealous lah, entah iri lah, entah apapun lah itu. Namun ini sering sekali terjadi di tempat kerja, ya. Nah, jadi di video kali ini gue akan mencoba untuk berbagi dengan maksud untuk melengkapi, ya, untuk bisa memberikan manfaat buat teman-teman mahasiswa, ya, nantinya akan kerja di tempat baru atau justru yang akan magang. Bagaimanapun juga di tempat magang teman-teman harus bisa beradaptasi, ya. Jadi beradaptasi yang baik artinya bisa diterima oleh atasan dan juga bisa diterima oleh rekan sekerja kita tuh, ya. Nah, seperti apa teman-teman ya tips atau mungkin pengalaman yang bisa gue bagikan buat teman-teman, semoga bermanfaat, ya. Namun sebelumnya teman-teman, terlebih dahulu jangan lupa juga untuk tetap memberi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out. Nah, baik teman-teman, di poin pertama gue mau berbagi aja bahwa di poin ini penting sekali untuk kita mengakui kerja keras dari rekan kerja kita yang lain tuh, ya. Memang ketika kita berhadapan dengan atasan kita, ada dorongan yang membuat kita pingin sekali untuk bercerita tentang keunggulan kita, tentang kualitas kita. Namun di sini gue mau tekankan teman-teman, yang paling bagus di mata orang lain adalah ketika kita tetap rendah hati dengan tidak terlalu banyak bercerita tentang kualitas diri kita. Namun di sebuah kesempatan yang sama kita justru mengangkat rekan kerja kita, ya, rekan kerja yang memang benar-benar berkontribusi tuh, rekan kerja yang memang benar-benar punya kualitas. Jadi dengan cara kita mengangkat orang lain, diri kita juga sebenarnya secara kualitas terangkat tuh, ya. Hampir sama aja kalau kita terlalu banyak menyalahkan orang lain, terlalu banyak ngeblame orang lain, dengan secara tidak langsung itu sudah menurunkan juga, ya, image kita di mata lawan bicara kita. Nah, jadi teman-teman, jangan berpikir bahwa ketika kita memang harus image-nya bagus di mata orang lain, cara terbaik adalah terus menceritakan apa yang menjadi kehebatan kita, apa yang menjadi keunggulan kita. No, terkadang orang juga jadi bertanya, ini orang kok sibuk ya memuji diri sendiri, kenapa ya dia kok sepertinya haus untuk diketahui semua prestasi dan kehebatannya, ya. Justru orang yang sebenarnya berpengalaman, dia akan mengerti bahwa orang yang baik itu justru dia menyembunyikan prestasi keunggulannya, dan dia justru lebih tertarik tuh untuk menceritakan prestasi atau kerja tim yang sudah terbangun antara dirinya dengan rekan kerjanya, ya. Jadi biarlah sifatnya tuh orang lain mengetahui dia punya keunggulan dari orang lain, jangan dari dirinya. Karena kalau memuji diri sendiri itu sebenarnya adalah sebuah kelemahan, gitu ya. Gue sangat percaya gitu. Karena kalau kayak bahasa Bataknya tuh memuji diri itu adalah hamamago katanya, ya. Hamamago itu ya berarti ya itu sebuah kelemahan, ya, seperti itu. Jadi teman-teman, dorongan seperti apapun untuk memperdengarkan tentang kualitas diri kita di depan atasan kita, tahanlah itu terlebih dahulu. Bagaimanapun juga kita harus juga menunjukkan bahwa kita adalah anggota tim yang baik, kita adalah sebuah individu yang sanggup bekerja dengan orang lain, yaitu dengan cara mengedepankan kualitas atau kerja keras dari tim kita tuh, dari teman kerja kita. Ini akan sangat-sangat membantu sebenarnya. Dengan cara seperti itu juga orang akan semakin respect, ya. Atasan kita juga pasti akan mengerti, oke, ini orang punya kerendahan hati, namun juga dia punya, ya, leadership. Karena menjadi seorang leader itu perlu menjadi anggota tim yang baik juga. Seorang a good leader is a good team player katanya kan. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang anggota tim yang baik. Jadi kalau kita mampu bekerja sama dengan rekan kerja kita, ya, dengan cara mengedepankan hasil kerja keras dia,
ya, tanpa juga harus terlalu mengedepankan kita punya kerja keras. Ini akan sangat-sangat bagus kedengarannya buat atasan kita. So teman-teman, di poin pertama ini cara terbaik buat kita untuk bisa diterima oleh atasan dan juga rekan kerja adalah akui kerja keras rekan kita, rekan setim kita untuk sebuah pencapaian prestasi atau hasil yang memuaskan atasan dan tim kita. Nah baik teman-teman, di poin kedua ini gue mau katakan seperti ini. Jadi jangan pelit sama informasi itu ya. Jangan pelit sama informasi ketika kita sudah berbicara sama atasan kita ya. Apapun yang sifatnya pengumuman, pemberitahuan, ayo caranya supaya rekan kerja kita senang adalah kita harus mau berbagi tuh ya. Kita mau berbagi dengan cara seperti itu, mereka juga mengetahui. Dengan cara mereka mengetahui, mereka merasa ada keterlibatan, ada pengakuan bahwa mereka adalah anggota tim yang juga dihargai ya. Jadi dengan cara seperti itu kamu juga pasti akan disenangin tuh sama rekan kerja. Namun kalau kamu sudah merasa bahwa ini semua informasi hanya untuk kamu gitu ya, dan memang sulit untuk bisa mempercayai mereka untuk mengetahuinya juga, dengan cara seperti ini sebenarnya kamu sudah membuat kerja tim kamu menjadi rusak karena ke depan kalau ada punya masalah, anggota tim juga pasti akan mengingat hal itu, sehingga ketidakpercayaan kamu untuk membagi informasi kepada rekan kerja kamu itu juga nanti kembali lagi ke kamu. Ketika kamu butuh bantuan mereka, mereka juga merasa bahwa mereka berpikir bahwa kamu tidak butuh mereka dalam menyelesaikan masalahnya. Padahal bagaimanapun juga dalam sebuah organisasi tempat kerja yang paling bagus adalah super team, bukan superman ya. Bagaimanapun juga sebenarnya teman-teman, dalam sebuah pemecahan masalah alangkah lebih bagusnya kalau kita mengedepankan yang namanya kerja tim, bukan kerja individu, atau kita tiadakan yang namanya superman yang ada hanya super tim saja tuh. Nah jadi di poin kedua ini gue mau mengingatkan kembali bahwa penting buat kita untuk bisa berbagi informasi kepada rekan kerja hasil dari ya misalnya pembicaraan kita sama atasan. Dalam hal ini yang memang penting untuk diketahui oleh rekan kerja kita tuh ya. Nah baik teman-teman, jadi di poin kedua ini gue mau tekankan bahwa sekali lagi jangan pelit informasi. Nah sering sekali teman-teman kalau kita pelit informasi, pada akhirnya rekan-rekan kerja kita, lingkungan kita tuh jadi menganggap kita sebenarnya memiliki kualitas kerja yang rendah. Karena apa? Kita mungkin takut tersaingi, kita termasuk yang pelit dan hanya pingin mau unggul sendiri ya. Jadi harapannya di sini adalah bagikan saja informasi yang dibutuhkan kepada rekan kerja kita ya, miliki komunikasi yang terbuka dengan harapan bahwa rekan kerja kita juga mengetahui itu apa target-target yang harus dicapai bareng-bareng gitu ya, dan mereka tahu harus seperti apa untuk menyesuaikan diri ke depan sehingga tujuan-tujuan kita bersama, tujuan-tujuan tim tadi lebih mudah tuh tercapai, lebih mudah kita dapatkan. Nah teman-teman, adapun poin ketiga yang menjadi poin terakhirnya adalah berbagilah tips kepada rekan sekerja kita. Kenapa atasan kita suka sama kita? Nah ini kan penting sekali yang namanya berbagi ya. Jadi buat teman-teman, gue pikir ayo tidak ada salahnya juga ketika ada teman-teman kita yang meminta untuk ya sharing gitu ya. Kita kasihlah waktu, kita kasih ya pengalaman kita, terus kita ceritakan kepada teman-teman kerja itu bahwa ya memang kalau bapak ini atasan kita seperti ini orangnya, dia punya pemahaman seperti ini, dia punya pola pikir seperti ini. Kalau kita dikasih semacam target, ya kita diinginkan oleh si beliau, pinginnya harus selesai seperti ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman berbagi tips itu tidak akan pernah rugi gitu ya. Salah besar kalau teman-teman merasa bahwa kita harus mengkip sendiri dan ya kesuksesan itu hanya milik kita sendiri. Menurut pendapat gua no. Kalau kamu memang mau kesuksesan besar, kamu harus bisa membantu orang lain juga untuk sukses tuh. Ya, bagaimanapun juga sekali lagi kalau seandainya pun kita dipercaya sama atasan mendapatkan sebuah posisi jabatan ya, yang artinya kita menjadi leader di tempat baru, ketika kita menjadi leader dan tidak dipercaya oleh anggota tim, apa artinya jabatan kita? Jadi jabatan yang baik adalah ketika memang kita juga bisa ya memaksimalkan, mensinergikan orang-orang yang bisa ada di sekeliling kita untuk bisa membantu kita mencapai target tuh lebih cepat lagi ya, lebih baik lagi pastinya.
Nah teman-teman, jadi pada intinya tuh jangan pelit-pelit gitu ya. Berbagilah ketika memang diminta ya. Namun jangan juga sih ketika memang tidak diminta kita justru yang berinisiatif, seolah-olah jadi kita mengajari. No, jangan terbalik gitu ya. Jadi bagaimanapun juga yang terbaik adalah ketika memang teman-teman meminta, ya udah kita bercerita. Kalau memang kita tidak nyaman berbicara di lingkungan kerja, nah kita bisa memilih di tempat kongko-kongko yang lain tuh. Bagaimanapun juga bangun sebuah hubungan dengan rekan kerja yang nyaman ya. Kalau memang nyaman untuk berbicara masalah ini di luar dari tempat bekerja, ya lakukan itu. So teman-teman, gue pikir dengan cara seperti itu kita akan menjadi orang yang punya hubungan baik dengan rekan kerja. Kita akan tetap dihormatin dan juga tetap disenangin oleh atasan kita ya. Menjadi disenangin sama atasan dan juga disenangin sama rekan sekerja ini menjadi sangat penting. Bagaimanapun juga di sebuah tempat kerja kita butuh lingkungan yang nyaman, karena hampir tuh setiap harinya dalam satu minggu, mungkin 5 hari kerja atau 6 hari kerja, kita berada di lingkungan tempat kerja tersebut, kita bareng dengan orang-orang tersebut. Jadi penting buat kita untuk memanusiakan manusia gitu ya. Baik teman-teman, gue pikir itu saja sharingnya untuk materi kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan yang pastinya sukses buat karirnya ke depan. Dan jangan lupa juga untuk tetap berbagi dengan memberi tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, subre. Thank you very big and God bless you all. Out.